Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Nobo di sini. Yuk, hari ini kita bahas Samsung Galaxy A35 5G. Samsung Galaxy A35 ini emang pas gue bikin videonya itu hadir dengan harga 4.999 atau 5 juta kurang 1000 pas lagi promo double storage. Bahkan kalau lo coba cari-cari e-commerce, banyak tuh yang jual di bawah harga itu 4.750, 4,7. Lo udah bisa ngedapetin yang varian 8256 untuk Samsung Galaxy A35 5G. Dan kalau kita coba ngeliat secara body fisiknya sendiri, handphone ini nggak malu-maluin. Karena bodi belakangnya ini masih punya desain yang mirip dengan Galaxy S series. Bahkan bodi bagian belakangnya pun juga sama-sama kaca. Dari yang tadinya A34 itu masih pakai bodi belakangnya plastik. Bedanya emang untuk bagian framenya, ya Samsung Galaxy A35 masih menggunakan bahan poli. Tapi keunggulannya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A55 yang udah menggunakan bagian pinggir atau framenya itu metal, ini jadi lebih enteng rasanya di tangan. Untuk struktur bodi sampingnya sendiri masih sama, masih hadir dengan Key Island. Ini ciri khas A series di tahun 2024, menyatukan tombol volume dan juga tombol power yang gue pribadi sih lebih mudah ya merasakan mana volume, mana power dengan adanya si Key Island ini. Sementara di bagian bodi depannya, nah ini perubahan yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Samsung Galaxy A3X series udah menggunakan Infinity O atau punch hole untuk desainnya. Walaupun emang kalau kita ngelihat ke bagian bezelnya, ini emang masih berasa hadir dan juga tidak terlalu simetris kiri kanan atas bawah. Tapi ya udahlah, ini bisa dimaafkan karena ada upgrade dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau lo ngerasa mungkin handphone-handphone yang harganya 2,7 jutaan aja bisa ngasih bezel tipis, kenapa Samsung enggak? Ini menurut gue bukan masalah mampu tidak mampu, tapi masalah preferensi. Harus ada bedanya antara yang 4 jutaan mid-range dengan kelas flagshipnya dari Samsung. Kalau kita ngomongin masalah kualitas layar, Samsung Galaxy A35 udah hadir dengan Super AMOLED 6,6 inci dan ya secara pewarnaan udah oke. Ada Vision Booster pula, jadi kalau lo sambil make di luar di matahari dan lo menggunakan si auto brightness-nya atau adaptive brightness-nya, dia akan bisa nge-push gimana caranya nits-nya itu jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Up to 1000 nits, dimana emang lo masih bisa nih ngeliat layar dengan cukup jelas di bawah kondisi cahaya matahari yang terik. Mungkin ini bukan satu hal yang terus-terusan dipakai, tapi it's just nice to have. Untuk masalah layar sendiri, kalau misalkan emang lo pengen pakai handphone ini untuk nonton multimedia, tentu udah oke, udah enak secara warnanya. Khas Samsung, walaupun kalau kita ngelihat handphone rilisan Samsung dari awal tahun 2024 ini, untuk bagian pewarnaan vividnya, itu malah tidak se-vivid yang biasanya. Berbeda dengan handphone Samsung keluaran tahun lalu. Tapi good newsnya adalah untuk orang-orang yang suka menggunakan handphone ini di mode warna natural seperti gue, gitu ya. Tentu lo tidak akan ada masalah dengan ini, cuman kalau lo terbiasa dengan yang mode vivid, ya ada catatan sedikit dan harapannya adalah akan ada guliran update yang seperti Samsung Galaxy S24, jadi kita bisa merubah tingkat vivid atau saturasi dari si handphone A35 dan juga A55 5G yang kita gunakan. Untuk perlindungan layar sendiri, sama seperti A55 5G, Galaxy A35 5G tetap hadir dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus dan gak ketinggalan refresh rate juga udah 120 Hz. Untuk audionya tetap menggunakan stereo speakers dengan kualitas suara yang udah punchy, mid dan juga treble juga berkualitas ala Samsung di kelasan mid range. Dari bagian performa, ini yang menarik sebenarnya. Samsung Galaxy A35 5G ini diperkuat dengan Exynos 1380. Iya, menggunakan chipset tahun lalu yang hadir di Samsung Galaxy A54. Kita kalau ngelihat ke performa benchmark yang gue punya deh. Samsung Galaxy A35 5G peningkatannya signifikan bahkan dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54 sekalipun. Antutunya gue bisa ngedapetin skor 614 ribuan. Geekbench single core-nya ada di 1004, multi-core score-nya di 2080/85. OpenCL-nya 3045, Vulkan-nya 3040, dan yang paling penting out of the box pertama kali gue coba 3D Mark Wildlife Stress Test, stabilitasnya langsung bermain di angka 99,1% dengan nilai skor paling tinggi 2084 dan paling rendahnya 2780. Dan menurut gue ini yang terjadi akibat yang pertama, dia udah pakai One UI 6.1. Dan yang kedua, hadirnya heat management baru di Samsung Galaxy A35. Sama seperti A55, dia kayak ada seperti lembar di sini untuk bisa menyebarkan panas dengan lebih baik. Kalau kita translate seperti biasa lah, dari benchmarking kita pindahin ke penggunaan hari-hari. CapCut, scrubbing, 4K, aman. Exporting, waktu video yang gue ekspor dengan waktu tertentu itu bisa hasilnya seperti ini. It's doing good.
Terus kalau kita coba ngelihat ke gaming, nah ini yang emang menurut gue menarik dan gue menunggu sih updatean selanjutnya untuk Samsung Galaxy A35. Karena gini, mulai dari Call of Duty Mobile, dia malah udah kebuka untuk settingan grafiknya sampai dengan high dan juga untuk frame rate-nya sampai dengan max. Tapi mau sampai max pun sebenarnya frame rate dari Samsung Galaxy A35 5G ini emang masih berhenti di 60 fps, belum bisa lebih dari itu. Padahal harusnya max tuh udah bisa 90 kalau gua nggak salah. Dan saat gue ukur pakai Persdoc untuk ngelihat gimana performa dari FPS per FPS-nya seperti yang biasa dilakukan oleh juga banyak reviewer di luar sana menggunakan aplikasi ini. Untuk Call of Duty Mobile bisa gue bilang secara FPS-nya ini cukup stabil ya. Ada beberapa kali terlihat seperti agak naik turun pas lagi war ramai. Gue coba push main ini 15 menit, pengurangan baterainya masih aman, ada di angka 4%, tapi emang bodi bagian belakang ini bisa gue kasih testimoni ya, sedikit lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A55. Selesai, gue langsung coba push untuk main Mobile Legends. Lagi-lagi dari sisi grafik ini bisa gue bilang udah top karena terbuka, untuk grafiknya bisa dapat ultra dan juga untuk frame rate-nya bisa dapat ultra. Pas gue coba main dengan settingan ultra ini, ya emang gue juga tega juga ya, si Samsung Galaxy A35 bisa dibilang cukup struggling. Dia nggak bisa nih nahan di 120, karena pas main game dia langsung menurun ini di area 90-an fps, tapi tingkat stabilitasnya juga bukan yang paling ajib. Pas gue coba rubah settingannya, ini ke super aja, yang berarti dia main di area 90. Ini pun juga emang bisa dibilang naik turunnya itu berasa setelah bermain cukup lama gitu ya. But to be honest though, pas lagi main, gue tidak merasakan adanya penurunan performa yang sampai segitunya. Gue nggak ngerasa tiba-tiba frame drop, nge-freeze dan segala macamnya, ya enggak. Jadi lebih berat pun juga enggak, tapi emang ya kalau lo ngelihat dalam performa Persdoc-nya, emang dia ada kalanya tiba-tiba nanti turun ke bawah, terus dia agak lebih tidak stabil dan segala macamnya. Oh ya, untuk masalah panasnya sendiri, di saat gue habis selesai main CODM, terus gue main Mobile Legends, ya emang berasa untuk di sini lagi-lagi suhunya ini emang lebih tinggi dibandingkan dengan gue bermain menggunakan Samsung Galaxy A55. Berikutnya, kalau kita coba ngelihat performa baterainya, gue nonton YouTube full 100% brightness Samsung Galaxy A35 5G ini menggunakan daya 19%. Untuk main Call of Duty Mobile, selama 15 menit gue mengalami pengurangan daya 4%. Dan untuk main Mobile Legends, selama 15 menit atau satu game, gue mengalami pengurangan daya itu sebanyak 7%. Sementara, di saat gue coba nge-charge handphone ini dari 0%, 15 menit gue mendapatkan daya 27%, 30 menit gue dapat daya 54%, 45 menit gue mendapatkan total daya 75%, dan dalam waktu 60 menit daya yang gue punya di handphone ini adalah 91%. Jadi memerlukan waktu 1 jam lebih untuk mengisi handphone ini dari daya 0 ke 100% full. Beralih ke kamera, Samsung Galaxy A35 5G ini menggunakan kamera setup belakang 50 megapiksel main kamera, 8 megapiksel untuk ultra wide angle-nya, dan juga 5 megapiksel makro kamera. Sementara kamera depannya ini 13 megapiksel. Berbeda dengan Samsung Galaxy A55 5G, di saat lo ngerekam 4K 30 fps, lo hanya bisa berpindah-pindah kamera lensa utama belakang dan juga kamera depan aja. Ultra wide angle-nya belum bisa nih ngerekam 4K. Dan hal yang lebih dilimitasi lagi untuk perekaman FHD 60 fps itu hanya menggunakan main kamera aja. Tidak ada sensor-sensor lain di handphone ini yang dibikin support up to 60 fps. Jadi ya lo sebenarnya bisa nih berpindah-pindah dari main kameranya terus ke ultra wide angle kameranya dan juga berpindah ke kamera depan. Oh, muka semua. Itu seperti ini menggunakan si mode FHD atau 1080 30 fps-nya. Bahkan kalau misalnya lo mau ngezoom juga bisa. Dia bisa masuk langsung ke 2 dan juga ke 1. Bahkan perpindahan 1 dan 2-nya ini cukup smooth karena menggunakan si main kameranya. Baru patah begitu pindah menggunakan si 0,5 atau si ultra wide angle-nya. Tapi ya catat aja, mode ini bisa kepake di FHD 30 fps. Sementara untuk hasil foto seperti yang lo lihat saat ini, untuk dynamic range-nya itu bisa lo lihat dari beberapa hasil foto yang gue punya, terlihat luas untuk kelasannya, dan juga untuk detailnya masih bisa cakep, walaupun emang dalam beberapa foto yang gue punya, gue masih bisa merasakan hadirnya noise ya, terutama untuk foto-foto dalam ruangan. Tinggal akal-akalan pintar-pintaran kita lah.
kapan kita pengen ngedropin exposure ataupun juga pengen naikin exposure. Dan layaknya Samsung A series di tahun 2024, Samsung Galaxy A35 5G ini juga udah hadir dengan Samsung Knox Fold dan bentukannya chip juga. Jadi beberapa fasilitas-fasilitas seperti secure folder, terus juga private sharing, itu masih bisa didapatkan di Samsung Galaxy A35 5G ini, dan data yang lo save bisa kesimpan. Lagi-lagi di sini gue pengen mengadvocate buat lo yang pengen memberikan handphone ini untuk orang tua ataupun mungkin untuk anak, biar tidak asal install. Jangan lupa untuk masuk ke bagian setting, terus masuk ke bagian security and privacy, terus turn on auto blockernya. Ini penting untuk orang-orang terdekat kita, terutama yang emang untuk literasi digitalnya masih belum setinggi itu. Nerima apa-apa diklik, nerima apa-apa diklik. Jangan sampai malware masuk, akhirnya jadi repot handphonenya. By the end of the day, Samsung Galaxy A35 5G ini adalah satu buah handphone yang menurut gue menarik gitu ya. Potensinya ada menggunakan ya somewhat yesteryear chipset, tapi dengan desain dan juga look tahun ini. Apakah bisa gue rekomendasikan kalau emang budget lo adanya di 4 jutaan, 4750, ada di 49 atau 5 juta kurang 1000 gitu ya. Sok, monggo silakan. If you have extra money, nggak ada salahnya ke A55 5G karena experience-nya bisa lebih maksimal. Tapi kalau emang misalkan lo mungkin mentoknya di budget, ya nggak apa-apa. Samsung Galaxy A35 5G itu masih menjadi sebuah opsi yang bisa lo beli kok dengan harga yang lebih terjangkau. Fasilitas yang somewhat ada di angka mungkin 70-80% dari Samsung Galaxy A55. Tinggal sekarang preferensi lo gimana? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!